Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 manusia yang nanti kalau di kuburan itu tidak busuk. Itu ada ulama yang spesifik menyampaikan yang hafal Al-Quran. Sementara kita habis kehilangan orang yang hafal Al-Quran, yang terkenal dengan dai kondang, Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jabir. Namanya panjang, terkenalnya Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan beliau salah satu orang yang tidak tergores sedikit pun kulitnya oleh cacing tanah, oleh belatung-belatung, karena beliau salah satu orang yang hafal Al-Quran. Di antara 5 kelompok yang tidak busuk jasadnya, di situ ada alim ulama. Satu hari wafatnya Hafidhul Quran Syekh Ali Jabir, ada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Sesuai dengan penjelasan yang ini, 5 kelompok manusia yang tidak busuk jasadnya, yang termaktub di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, maka mudah-mudahan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf ini salah satu kelompok 5 manusia yang 5 kelompok manusia yang jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Dengan 2 sosok yang sangat kita kenal, khususnya di DKI Jakarta, tapi kita sama-sama ketahui banyak para alim ulama yang dipanggil oleh Allah. Ini sering kita sampaikan di majelis taklim kita, wa man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa al munafiq. Jadi kalau ada ulama yang wafat kok enggak sedih, itu orang itu munafik gitu. Sedihnya gimana? Islam itu kan kelihatan syiar karena Islam itu penuh dengan sains, dengan ilmu. Maka ini kita ngaji itu kan dalam rangka ihya'u dinil Islam, menghidupkan agama Islam. Maka karena kita itu Islam, supaya hidup ya dengan agama, diadakannya di majelis taklim. Lah ini orang-orang yang dipercaya oleh Allah sebagian untuk menerima ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu Allah, itu para alim ulama. Oleh Allah dicabut-cabutin ilmunya. Salah satunya ya diantaranya mewafatkan para alim ulama. Maka kalau alim ulama wafat, kita nggak sedih, itu kita munafik namanya. Wa malam yahzan bi mautil ulama fahuwa al munafik. Maka kita ketika dengar Syekh Ali Jabir sedih kita. Ilmu dicabut. Salah satunya ilmu yang hafal Quran. Ini yang ngaji jumlahnya 17 lah atau 15. Ada nggak yang hafal 30 juz ini? Ini boro-boro lah. 30 juz. Iya kan? Masya Allah. Ternyata mencabut Al-Quran salah satunya mewafatkan ulama. Al-Habib Ali bin Abdurrahman penuh dengan keramatnya. Daud, cahaya. Wafat-wafatwanya itu banyak didengarkan oleh para habaib. Itu dipanggil oleh Allah. Maka diantara kesedihan kita ya kita wujudkan, kita munculkan dengan doa. Baca suratul Fatihah. Jadi 2 sosok yang hebat sudah baca Fatihah apa belum? Kamu loh, kamu semua ini lah. Udah belum, Lek? Wah, kalau belum memang kamu mati aja, Lek lah. Terlalu banget ini. Kalau sampai belum terlalu ya. Kalau Ustadz itu hampir tiap malam karena ngajar jadi menyampaikan.
Hari Jumat saya sholat gaib Syekh Ali Jaber, karena saya imam di Masjid Air Petra Kalijodo, khotib di sana. Malam Sabtu saya ngajar di Asada Angke, saya sholat gaib jamaah. Untuk sholat hadiah saya belum, karena waktunya ini keluar terus. Tadi malam minggu ya, malam Ahad saya secara langsung YouTube saya tahlil untuk Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi minimal kita baca Fatihah. Saya memang belum sholat hadiah, biasanya saya sholat hadiah ngikutin panduan kitab Nihayatul Zain, karena beliau orang-orang hebat, minimal saya kecepretan. Maka mari kita baca suratul Fatihah untuk Syekh Ali Jaber dan Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf biniyati wal qabul wa bi syafaati rasul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ruhaini Syekh Ali Jaber Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Allahumma ighfir lahuma wa afihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf nanti menyampaikan kepada datuknya, kepada njitnya, kepada kakeknya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jamaah Majelis Taklim At-Taufikur Rahman, ketika aku wafat, wahai datuk, wahai kakek, mahabbah kepadaku dengan cara baca Fatihah, maka tolong diberikan syafaat, tolong diakui menjadi umatnya. Itu karena kita sudah mau baca Al-Fatihah. Salah satunya yang pernah saya sampaikan begini, di zaman baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada preman yang kelas kakap lah, kerjaannya itu ngerampok, bunuh orang, judi, zina, gak kenal dengan majelis taklim. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau dakwah, naik onta, naik kuda dengan santri, karena di sana padang pasir, lewat depan rumahnya itu banyak debu, debunya bertebaran kemana-mana. Akhirnya jendelanya terbuka, masuklah debunya. Nah, preman itu nggak terima, teriak, siapa ini yang main naik kuda debunya masuk ke rumah ini? Siapa ini? Hei, siapa? Tetangga sebelahnya teriak, itu pasukan rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau berangkat dakwah. Terus ditutup jendelanya. Dalam riwayat laki-laki ini meninggal, mati dikubur di dekat rumah, kayak di Kulon kan kalau ngubur di belakang rumah ya, belakang rumah, samping rumah gitu ya, di lingkungan penduduk. Lah ini mayitnya dalam kubur teriak-teriak gitu, digebukin sih, digebukin, diinjek-injek, itu kan teriak-teriak kesakitan. Kalau dalam kitab Mukhtasar Tadhiratul Qurtubi itu kan tanah nanti menyempit, nyiksa, teriak terus, akhirnya penduduk berisik lah, ngundang kiai, ngundang ustadz, ngundang orang tua, mendoakan supaya dia nggak berisik, nggak bisa, namanya di alam gaib. Akhirnya sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh tolong didoakan, itu tetangga preman, hidupnya bikin susah orang, mati juga sama. Asem tenan ngono, preman dasar kan gitu. Hidupnya bunuh orang, rampok, mati berisik dalam kuburan. Itu pernah datang di majelis taklim gua, boro-boro, nggak doyan agama sama sekali,
Saya nggak bisa nolong tuh, karena nggak pernah datang di majelis saya, majelis ilmunya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ada yang letuk anu, saya pernah Syekh dan rombongan mau ceramah, naik kuda, naik onta, debunya bertebaran masuk ke jendelanya, dia teriak-teriak, siapa ini, siapa ini? Tetangga jawab, itu Syekh Abdul Qadir dan rombongan mau ngaji. Oh, jadi debunya masuk ke rumah? Iya. Ya wes, karena dia kena debunya saya dan pasukan saya syafaati, saya doakan aman, selesai Pak. Jadi cuman pernah kecepretan debu itu bisa didoakan. Orang yang berisik di kuburan bisa tenang. Itu gambaran. Lah kita ini sudah kirim Fatihah ke Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Minimal beliau nanti ngomongkan lah, menyampaikan ke datuknya, ya Rasulullah, ini jamaah At-Taufikur Rahman, mahabbah pada saya, baca Fatihah, tolong ditolongi atau disyafaati. Alhamdulillah. Makanya baca Fatihah sadeli, lu pelit amat, Fatihah aja pelit.